Pertamina Geothermal Energy atau PGE terus mengakselerasi pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Dan langkah ini dilakukan untuk mendukung target peningkatan kapasitas pembangkit sekaligus memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Dalam gelaran Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition, PGE mendapatkan surat penugasan untuk pengembangan potensi sumber daya panas bumi PSPE Cubadak Panti. Penugasan ini menjadi salah satu langkah untuk mempercepat pengembangan potensi geothermal Indonesia yang mencapai sekitar 24 gigawatt. Sejumlah proyek juga terus dikembangkan, diantaranya Kogen 30 megawatt di Ulu Belu, 15 megawatt di Lahendong, serta akselerasi proyek Lumut Balai 3 dan 4. Pengembangan panas bumi dinilai strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi impor. Terlebih, Indonesia memiliki sekitar 40% potensi panas bumi dunia. Bagi PGE, jadi ini bukan hanya sekedar historical milestone, tapi ini juga merupakan momen penting bagi kita bagaimana memperlihatkan Indonesia sebagai leader pengembangan panas bumi di dunia. Ini yang kita harapkan. Jadi kita tidak hanya besar dari sisi kapasitas, tapi juga kita juga menjadi bangsa yang kuat dari sisi inovasi terkait dengan pengembangan panas bumi di dunia. Jadi kita menjadi World Geothermal Center of Excellence di dunia. Ini yang menjadi harapan kita. PGE menargetkan pengembangan panas bumi tidak hanya meningkatkan kapasitas energi bersih nasional, namun juga mendorong inovasi dan investasi di sektor panas bumi. Jakarta, Indira Utomo, Auliensyah, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan upaya Pertamina Geothermal Energy dalam mengawal transisi energi serta memperkuat ketahanan energi nasional, kita akan menyimak perbincangan rekan Diandra Mukni bersama dengan Bapak Esmil Suzandi. Beliau adalah Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Selamat menyaksikan. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Market Review bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Eksplorasi dan Pengembangan Pertamina Geothermal Energy, Bapak Edwil Suzandi. Pak Edwil, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Baik Diandra, kabar baik. Baik, Alhamdulillah. Pak Edwil, kita berbincang sedikit nih Pak. Tahun 2026 ini kan menjadi momen bersejarah 100 tahun atau 1 abad ya Pak. Lahirnya industri panas bumi di Indonesia sejak pengeboran pertama yaitu di Kamojang tahun 1926. Nah, bagi PGE sendiri bagaimana Bapak memaknai milestone 1 abad ini dalam perjalanan energi nasional Indonesia Pak? Iya, betul Diandra, ini menarik ya. Jadi tahun 2026 ini adalah sebagai milestone utama ya. 100 tahun geothermal ada di Indonesia. Tentunya bagi kami PGE ini adalah part of dari Pertamina yang pertama mengembangkan geothermal di Indonesia. Artinya apa? Setelah 100 tahun ini, pembelajaran apa yang kami miliki? Jadi pertama, kita selalu melihat bahwa Indonesia adalah negara nomor 2 install capacity terbesar di dunia. Indonesia memiliki ingenious resource yang terbesar di dunia, itu adalah geothermal dengan kapasitas sampai 24 megawatt, sementara kapasitas terpasang masih sekitar 15%-an. Kami melihat di PGE melihat harus ada terobosan baru bagi kami para pelaku geothermal khususnya PGE untuk mengembangkan geothermal lagi di Indonesia. Kita harus jadi nomor 1 di Indonesia. Caranya seperti apa? Secara konvensional geothermal itu adalah buat electricity. Hari ini kami di PGE melihat lebih jauh lagi, geothermal beyond electricity. Jadi bagaimana kami teman-teman di PGE hari ini melakukan kajian untuk kita bisa meningkatkan lagi penggunaan energi geothermal, tidak hanya sebatas untuk listrik, tapi lebih jauh lagi. Jadi kalau bahasanya itu adalah hilirisasi atau industrialisasi geothermal. Nah, jadi seperti itu kami memaknainya. Yang kedua adalah kami memaknainya, kami melihat lagi potensi yang besar itu apakah ia besar atau tidak. Nah, itu kami buktikan sangat banyak hari ini proyek eksplorasi yang kami ingin membuktikan resource yang besar milik PGE tersebut betul-betul proven menjadi reserve. Sehingga
program Beyond Electricity atau meningkatkan install capacity terpasang itu akan menjadi lebih mudah. Begitu kami melihatnya Mbak Oke. Diandra. Dari 100 tahun ini kan bukan waktu yang singkat ya Pak. Dari perjalanan panjang tersebut bagaimana sih Pertamina Geothermal Energy mentransformasi perannya? Kan tadinya awalnya berfokus pada penyedia tenaga listrik berbasis geothermal saja, tapi sekarang sudah bergeser menjadi pemijak utama transisi energi nasional Pak. Iya, jadi cara kami melihatnya yang pertama, bahwa PGE hari ini memiliki resource terbesar. Jadi perusahaan geothermal di Indonesia, kami yakin bahwa PGE adalah salah satu perusahaan geothermal di Indonesia yang memiliki cadangan terbesar di Indonesia. Yang kedua, PGE memiliki wilayah kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, bagaimana peran PGE di dalam transisi energi ini adalah kami harus meningkatkan install capacity yang ada. Caranya itu tadi yang saya sampaikan. Kita melakukan eksplorasi sedini mungkin dengan harapan reserve dari geothermal ini bisa segera kita book. Dan selanjutnya dari resource yang ada, kami akan melihat, akan mengkonekkan dengan rencana umum tata kelistrikan nasional. Bagaimana geothermal ini bisa menjadi beyond electricity. Geothermal bisa mensuplai industri, geothermal bisa langsung digunakan untuk kegiatan-kegiatan komersialisasi lainnya. Jadi itu yang kami lakukan hari ini di PGE. Tentunya di sisi lain kompetensi, kapabilitas, dan kemampuan baik dari sisi teknologi itu selalu kami tingkatkan dan kami akan selalu belajar dan setiap satu program akan kami lihat realisasi yang seperti apa dan lesson learned apa yang bisa kami kembangkan. Oke, eksplorasi panas bumi ini kan bisa dibilang terkenal dengan karakteristiknya yang berisiko tinggi di tahap awal atau yang biasa dikenal dengan istilah upstream risk ya Pak ya. Apa sih pembelajaran terbesar yang didapatkan oleh PGE selama puluhan tahun mengelola WKP atau wilayah kerja panas bumi ini hingga akhirnya nih mampu memitigasi risiko-risiko tersebut dengan baik? Ya. Pembelajaran utama itu ini sangat menarik ya Diandra ya. Kita semua, banyak dari kita memahami bahwa geothermal itu buat listrik. Tapi ada yang kita lupa. Untuk mencari geothermal tersebut, mencari uap geothermal, itu prosesnya itu sama kayak kita mencari energi fosil. Dimulai dari tahap eksplorasi. Nah, keberhasilan eksplorasi inilah yang menjadi lesson learned dari PGE. Bahwa data memegang peranan penting. Nah, dengan adanya digitalisasi yang ada sekarang, para engineer PGE hari ini sudah mulai mengembangkan beberapa metode untuk mempercepat manajemen di dalam pengambilan keputusan. Itu pelajaran utama yang kami lihat. Tentunya dari setiap kejadian yang terjadi di PGE, di area wilayah kerja kami, itu akan ada postmortem analysis yang dilakukan oleh tim. Dari postmortem itulah yang akhirnya kami mengambil suatu kesimpulan bahwa untuk next step kita ada solusi yang lebih baik lagi. Nah, ini yang selalu kita lakukan secara kontinu dan tidak pernah berhenti. Yang kedua, kami selalu mengadop teknologi baru, digitalisasi salah satunya. Hari ini PGE sangat fokus di dalam mengembangkan digitalisasi di Indonesia. Bagaimana seluruh data yang ada kami olah dengan menggunakan machine learning sehingga kami bisa menentukan secara lebih akurat di mana posisi titik-titik potensi geothermal itu ada, di mana posisi titik sumur yang pas untuk kami bisa mendapatkan cadangan uap yang terbesar. Jadi memang digitalisasi ini sangat mempermudah pemetaan untuk eksplorasi ini ya Pak ya? Oke, nah melihat momentum 100 tahun ini, bagaimana sih Pak PGE menilai iklim investasi serta ekosistem regulasi panas bumi di Indonesia saat ini dalam mendukung percepatan eksplorasi baru yang mungkin di daerah-daerah yang belum terjamah nih Pak? Ya, ini menarik nih Mbak Diandra. Hari ini seperti kita ketahui dan juga bagi rekan-rekan semua ya, yang kemarin hadir pada saat opening, pada saat opening itu Bapak Menteri menyampaikan bahwa hari ini pemerintah sedang mengkaji revisi Perpres 112. Ini penting nih bagi praktisi geothermal. Apabila revisi itu sangat berpijak kepada investor, tentunya ini akan berakibat pengembangan panas bumi akan bisa lebih cepat lagi. Kita memahami isu utama di panas bumi adalah biaya kapital di fase eksplorasi yang sangat besar, risiko yang sangat tinggi. Jadi bagaimana kita bisa solve the problem, kalau kita bisa menyelesaikan problem ini, tentunya akan lebih mudah lagi bagi kita di dalam pengembangan geothermal di Indonesia. Jadi regulasi sangat penting dan hari ini termasuk PGE kita berharap
perubahan Perpres 112 ini sangat berpihak kepada para pelaku panas bumi, pada perusahaan IPP panas bumi. Dengan adanya regulasi yang berpihak kepada investor, tentunya iklim investasi akan semakin tumbuh dan pengembangan panas bumi yang menjadi visi dari pemerintah hari ini 30+1, di mana bahwa tahun 2030 Indonesia harus menjadi negara penghasil geothermal dengan install capacity terbesar di Indonesia. Dan kami PGE sangat support itu dan kami sangat berharap regulasi mendukung itu. Oke, menarik sekali Pak pembahasan hari ini, tapi kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Anda kembali di Market Review IDX Channel bersama saya Diandra Budi. Kita lanjutkan perbincangan hari ini dengan Bapak Edwil. Pak Edwil, memasuki paruh kedua tahun 2026 ini, bisa dibagikan sedikit perkembangan proyek progres ekspansi kapasitas terpasang Pertamina Geothermal Energy di wilayah kerja utama, misalnya seperti di Kamojang, Lahendong, Ulu Belu atau Lumut Balai, ini sekarang seperti apa? Iya, yang pasti hari ini PGE itu memiliki WKP yang sudah berproduksi. Itu ada di Lumut Balai, ada di Kamojang, ada di Ulu Belu Lampung, ada di Lahendong, Sulawesi Utara, dan Karaha di Jawa Barat. Tentunya dengan install capacity yang terpasang hari ini sekitar 727 MW, kami mempertahankan kinerja yang handal dari kapasitas yang terpasang ini. Handal dalam artian bagaimana energi listrik dari geothermal ini betul-betul bisa menyuplai secara kontinu. Jadi kalau bahasa mudahnya itu disebut sebagai base load. Dia bisa menjadi penyangga energi yang tidak dipengaruhi oleh apapun juga, baik itu iklim, cuaca, siang atau malam. Tapi tentunya itu bukan visi PGE. Visi PGE tadi itu adalah bagaimana kami tumbuh. Tumbuhnya ada dua yang tadi saya sampaikan Mbak Diandra. Yang utama itu adalah kami mengembangkan area-area baru. Jadi ada proyek yang hari ini sedang dilakukan oleh PGE. Kami mengembangkan 55 MW di area Lumut Balai. Tentunya harapannya dalam 3-4 tahun ke depan itu bisa COD sebesar 55 MW. Paralel dengan kondisi pengembangan, kami melakukan akselerasi di Lumut Balai 4. Jadi eksplorasi. Jadi pada saat kami melakukan pemboran pengembangan sumur di Lumut Balai 3, Lumut Balai 4 ini sudah masuk fase eksplorasi. Harapannya pada saat power plant-nya terpasang di Lumut Balai 3, Lumut Balai 4 sudah masuk ke fase pengembangan. Jadi ini yang kami harapkan, bagaimana staging development ini bisa menjadi cara PGE untuk memperbaiki komersialitas di dalam sisi geothermal. Di sisi lain, tentunya ini kami tidak bisa mengandalkan dua proyek ini. Ada area tadi yang saya sampaikan, kami melakukan eksplorasi. Hari ini PGE sedang melakukan tes sumur di Gunung Tiga. Alhamdulillah production test sedang berlangsung dan kami berharap dari tes sumur eksplorasi ini kita bisa mendapatkan target megawatt yang kita harapkan. Sehingga Gunung Tiga yang ada di Lampung itu bisa menjadi the next development di PGE. Di sisi lainnya juga, hari ini kami sedang menyiapkan pengembangan baru berupa kogen yang kemarin kita baru menerima semacam letter of intent, semacam penugasan dari PLN untuk PGE dan PLNIP mengembangkan geothermal berbasis ORC. Jadi energi sisa dari energi geothermal konvensional itu kita olah kembali menjadi listrik. Jadi ini bagian dari upaya kita meningkatkan kapasitas terpasang geothermal. Yang sisi lainnya tentunya wilayah-wilayah yang milik PGE yang hari ini belum kami kembangkan, itu sedang kita lakukan survei dan kita bersiap untuk melakukan pemboran eksplorasi yang pertama. Nah, dalam mempercepat proses penemuan cadangan baru dan menekan biaya drilling cost gitu ya Pak, teknologi atau metode eksplorasi modern seperti apa Pak yang mulai dikembangkan atau diimplementasikan oleh PGE saat ini? Iya, sebetulnya eksplorasi geothermal ini kan mirip nih dengan eksplorasi pada umumnya pada mining maupun pada fosil, energi fosil lainnya, oil dan gas. Yang paling utama adalah keakuratan data. Jadi hari ini yang dilakukan oleh teman-teman, bagaimana data yang kami miliki bisa kami olah di dalam satu platform. Kami itu yang kita sebut sebagai machine learning tadi, atau kita menggunakan AI teknologi. Tujuannya apa? Dengan digitalisasi ini, data yang ada kita bisa olah dalam satu platform sehingga keakuratan di dalam pengambilan keputusan itu semakin tepat. Jadi itu yang hari ini sedang
kita improve selalu dari setiap pembelajaran, dari satu pemboran eksplorasi, satu aktivitas eksplorasi, itu akan menjadi penguatan untuk kegiatan berikutnya. Jadi itu yang paling pembelajaran yang paling very important, krusial di dalam eksplorasi di PGE. Oke, jadi kembali lagi ke digitalisasi yang ini akan sangat membantu pemetaan eksplorasi baru begitu ya Pak ya. Oke, nah terkait aksi korporasi dan kemitraan hingga Agustus 2026 ini Pak, bagaimana bentuk kolaborasi baik dengan mitra strategis global maupun juga dengan domestik dalam mempercepat pengerjaan aset-asetnya PGE? Ya, yang pasti kami hari ini memiliki semacam joint study agreement dengan beberapa company internasional dan juga baik yang lokal. Arahnya itu ada, yang pertama adalah kami melihat dari sisi pengembangan geothermal, itu yang kami lakukan kajian bagaimana kami di PGE bisa mereduce capital investasi kita. Jadi capex yang ada hari ini yang tinggi, itu kita upayakan bisa turun supaya komersialitas dari panas bumi itu bisa tercapai. Yang kedua adalah kami melihat dari sisi eksternal. Artinya apa? Kita yang tadi saya sampaikan Mbak Diandra adalah geothermal beyond electricity tadi. Jadi kami hari ini menjalin kerjasama strategis dengan mitra-mitra yang bisa mendukung hilirisasi geothermal itu sendiri. Salah satunya adalah pengembangan data center. Hari ini kami sedang melakukan kajian dengan ID Pro disupport oleh Asosiasi Data Center Provider Indonesia di dalam pengembangan data center yang berbasis geothermal. Insya Allah ini kajian sudah mulai final. Kami berharap akan bisa, ya target kami end of this year atau early next year kita udah masuk ke tahap pilot atau pengembangan pertama, itu yang kita harapkan. Jadi ini kita hari ini tidak hanya berkomunikasi dengan para pelaku panas bumi, tapi juga dengan pelaku data center. Ini mungkin atau tidak, siapa yang mau atau tidak, itu satu. Yang kedua, Mbak Diandra juga bisa lihat geothermal ini kan sangat dekat di area pegunungan. Area pegunungan sangat dekat dengan pariwisata. Nah, hari ini kami di PGE, teman-teman di Business Development PGE sedang mengembangkan pariwisata berbasis geothermal. Ini masih konseptual ya. Artinya apa berbasis geothermal tersebut? Bahwa kami melihat ada 4 pilar yang harus kita kembangkan di dalam pengembangan pariwisata geothermal ini. Yang nantinya kami menyebutnya itu Center of Sustainability. Ada 4 pilar di sana. Yang pertama konservasi, bagaimana alam yang kami lakukan eksplorasi dan pengembangan geothermal tetap bisa dikonservasi, baik tumbuhannya, hewannya, semuanya. Terus yang kedua, kami melihat juga ada edukasi di sana. Edukasi adalah masyarakat akan bisa belajar bahwa pengembangan geothermal itu sangat bukan merusak lingkungan, tapi sangat mensupport lingkungan, sangat menjaga lingkungan, bagaimana ekosistem yang ada itu bisa dirawat dengan baik. Dan yang ketiga, kami melakukan pemberdayaan masyarakat lokal, baik dari kesenian, makanan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kami menjamin green sustainability itu tadi, di mana pariwisata itu disupport oleh energi bersih. Yang berikutnya juga semua bangunan yang ada, semua pariwisata yang ada menggambarkan sustainability dari pengembangan kawasan tersebut. Jadi banyak hal yang hari ini kami lakukan di PGE. Harapannya nantinya apabila semua kajian ini sudah selesai, kita masuk ke tahap eksekusi, regulasi mendukung itu. Begitu Mbak Diandra. Oke, tadi kan juga sempat disinggung Pak soal digitalisasi terkait dengan pemetaan. Nah, bagaimana sih PGE sendiri ini memetakan potensi wilayah kerja panas bumi atau WKP baru yang berprospek tinggi untuk menjadi tulang punggung pertumbuhan kapasitas perusahaan dalam beberapa tahun ke depan nih Pak? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa wilayah kerja panas bumi PGE ini mulai dari area ujung Pulau Sumatera sampai ke Sulawesi Utara sana. Jadi kami di PGE, teman-teman di Subsurface PGE melakukan kajian melihat bagaimana setiap wilayah tersebut potensinya seperti apa. Tidak hanya potensi bawah tanah, tapi survei permukaannya. Jadi itu kami petakan. Apakah kami bisa melakukan eksplorasi di sana dan lokasi yang dipilih tersebut betul-betul memiliki potensi geothermal yang ada. Jadi itu yang kami lakukan. Dan di setiap wilayah untuk melakukan pemetaan tadi dan reassessment itu tadi kami diperkuat. Jadi ada semacam peer review yang dilakukan oleh independent consultant. Itu tidak hanya dari lokal domestik tapi juga dari internasional. Jadi para ahli geothermal di seluruh dunia yang kami rasa bisa menjadi
challengers atau reviewer itu kami libatkan di dalam menilai aset-aset yang dimiliki oleh PGE ini. Oke, menarik sekali Pak pembahasan hari ini, tapi kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali di Market Review bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan hari ini. Pak Edwil, panas bumi ini kan tidak lagi sekedar hanya tentang listrik saja. Lantas bagaimana progres konkret dari terobosan geothermal beyond electricity PGE tadi yang seperti pengembangan green hydrogen, kemudian juga ekstraksi fluida geothermal hingga direct use untuk industri pendukungnya nih Pak? Iya, tadi udah sempat kita singgung ya Mbak Diandra ya. Jadi hari ini tahun ini PGE akan memulai pilot project pengembangan green hydrogen. Kami menyadari bahwa hidrogen ini akan bisa menjadi energi masa depan. Tapi di sisi lain kami juga menyadari bahwa hari ini ekosistem hidrogen ini belum terbentuk. Nah, ini kan antara chicken dan eggs nih. Mau ayam atau telur yang duluan. Tapi akhirnya kami PGE mutusin kami harus masuk dahulu. Kami harus memulai ekosistem ini. Jadi kita akan memulai pilot di salah satu area kami di Lampung untuk pengembangan green hydrogen, di mana hidrogen yang berbasis geothermal. Tapi kami juga menyadari apabila ekosistem hidrogen ini tidak terbentuk, terus apa what's next-nya? Nah, teman-teman di PGE juga mengkaji kita pengembangan green amoniak. Jadi kami udah one step ahead nih, kita udah maju ke depan. Kalau green hydrogen nanti ekosistem tidak terbentuk, kita akan masuk ke green amoniak. Green amoniak ini harapannya adalah ini ekosistemnya hari ini sudah terbentuk. Tapi bagaimana kita bisa menemukan nilai keekonomiannya. Bagaimana amoniak ini yang berbasis geothermal bisa ekonomis di market. Jadi ini yang dilakukan oleh PGE. Yang kedua, saya tadi sempat menyinggung data center. Data center kita sudah melakukan kajian yang sangat komprehensif, yang sangat disupport oleh ID Pro atau asosiasi Indonesia Data Center Provider, jadi semacam organisasi asosiasi provider data center Indonesia. Mereka tim-tim ID, teman-teman ID Pro sangat support PGE di dalam pengembangan green data center. Kenapa green data center? Hari ini para pengguna atau demand atau off-taker data center ini banyak yang membutuhkan data center yang berbasis energi hijau. Kita menyadari bahwa kebutuhan data center hari ini tidak hanya sekedar untuk menyimpan data, tapi lebih dari itu. Bagaimana artificial intelligence ini bekerja sangat kencang yang menyebabkan kebutuhan listrik sangat tinggi. Nah, jadi ini yang hari ini kami kaji bagaimana geothermal ini bisa menyuplai itu. Alhamdulillah kajian sudah berjalan dengan lancar. Secara overall ini ada good news bagi kami pemilik WKP geothermal IPP. Bahwa geothermal ini bisa nanti menjadi penyuplai energi, penyuplai power buat data center. Nah, hari ini kami sedang memfinalisasi, mudah-mudahan kalau dalam 1-2 bulan ke depan bisa rampung, mungkin target kita di awal tahun depan atau akhir tahun ini kita bisa masuk ke tahap implementasi green data center. Kalau ini terjadi, ini akan menjadi the first green data center in Indonesia. Jadi ini memang suatu cita-cita yang sangat besar, tapi dengan adanya kajian yang sudah dilakukan secara komprehensif, termasuk kajian legal juga, kami optimis ini akan bisa nih menjadi semacam milestone di dalam pengembangan data center di Indonesia. Tapi yang paling utama adalah geothermal beyond electricity, bahwa pengembangan geothermal ini punya demand lain, punya ekosistem baru. Ini tentunya nanti akan target 30+1 dari pemerintah tahun 2030. Indonesia menjadi negara nomor 1 dengan install capacity terpasang itu akan tercapai. Dan yang terakhir tadi yang saya sampaikan, banyak negara-negara geothermal di dunia seperti Jepang, seperti Iceland, seperti New Zealand atau Selandia Baru sudah mengkaitkan geothermal dan pariwisata. Ini tentunya akan menjadi semacam added value atau penambahan value di dalam pengembangan geothermal ini. Tetap basisnya geothermal, energi geothermal untuk menyuplai. Dan ini PGE pun sudah masuk ke sana. Tapi tentunya kami menyadari kami tidak bisa langsung loncat, kami harus belajar dahulu. Harapannya dengan pembelajaran kajian yang ada, ini akan bisa segera kami pastikan bahwa PGE akan menjadi the lead
geothermal company tidak hanya di Indonesia tapi juga nantinya di dunia. Oke, tadi sempat disinggung juga Pak soal nilai ekonomis dari geothermal beyond electricity ini. Seberapa besar lantas kontribusi atau nilai komersial yang diproyeksikan dari portofolio beyond electricity ini terhadap pendapatan dari PGE di masa depan ini? Ya kalau saya melihatnya begini ya Mbak Diandra ya, yang pasti konvensional bisnis ini tetap sebagai base-nya kita ya, untuk memastikan fundamental PGE itu kuat. Jadi kami tetap menyuplai energi listrik buat nasional, RUPTL itu adalah target utama kami. Yang kedua itu adalah kami membantu energi geothermal yang mahal ini juga bisa digunakan untuk kegiatan yang mahal. Apa itu? Ya itu tadi, data center, terus pengembangan pariwisata. Sehingga energi geothermal ini tidak terbuang percuma, tapi ada added value lain yang kita dapat. Nah, kontribusinya seberapa besar? Kami yang berharap apabila nanti PGE tumbuh menjadi 3 gigawatt, bisa jadi dengan geothermal beyond electricity ini akan bisa membuat kemampuan PGE itu bisa naik 2 kali lipat. Jadi kalau kita misalnya dari konvensional kita dapat 1, harapannya dengan geothermal beyond electricity ini dikali 2. Nah, itu yang hari ini secara kajian teknis mengarah ke sana. Oke. Nah, dalam setiap kegiatan eksplorasi dan pengembangan sendiri, bagaimana lantas PGE sendiri memastikan prinsip environmental, social, and governance atau ESG ini tetap terintegrasi Pak, khususnya dalam membawa manfaat langsung bagi masyarakat-masyarakat yang berada di wilayah sekitar WKP ini? Itu pasti ya. Saya bisa yakin yang pertama, sebelum memulai setiap aktivitas, kita ada kajian AMDAL, kita ada sosialisasi ke masyarakat. Itu yang pertama. Jadi kita melihat kearifan lokalnya seperti apa, keinginan masyarakat apa, ekspektasi masyarakat apa. Itu yang kita meet dengan company expectation. Nah, jadi pada saat itulah kita akan membuat sebuah program ESG, pemberdayaan masyarakat yang betul-betul mensupport semuanya itu. Nah, yang paling utama itu sebetulnya adalah saya mau menyampaikan tadi menyinggung yang geotourism. Geotourism itu tadi itu adalah tujuan utamanya adalah kita akan mempertegas lagi bahwa masyarakat itu tidak hanya penonton, tapi masyarakat itu adalah sebagai juga pelaku, sama kayak kami. Hari ini PGE menikmati hasil geothermal dari pendapatan listrik. Tapi ke depannya dengan geotourism sebagai center of sustainability ini, masyarakat juga menikmati. Satu, kearifan masyarakat, misalnya ada kesenian lokal, itu juga bisa tumbuh. Yang kedua, masyarakat juga menikmati tidak harus bekerja di PGE, tapi dengan tumbuhnya iklim pariwisata di area geothermal, masyarakat juga mendapat added value atau penghasilan dari kegiatan ini. Mungkin begitu Mbak Diandra. Baik. Nah terakhir Pak Edwil, menatap abad kedua panas bumi Indonesia dan juga kan ada target net zero emission di tahun 2060. Apa pesan utama atau komitmen strategis yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh pemegang saham, investor maupun juga masyarakat? Ya, yang pasti PGE tidak diam. Yang kedua adalah PGE akan menjadi the lead di dalam pengembangan geothermal di Indonesia. Dan kami tidak hanya melihat bahwa konvensional bisnis geothermal sebagai electricity, tapi kami melihat bagaimana energi geothermal ini bisa berperan lebih lagi di dalam transisi energi di Indonesia. Jadi artinya apa? Bahwa PGE akan menjadi pengembang geothermal nomor 1 di Indonesia dan juga di dunia dengan install capacity terbesar. Baik, terima kasih banyak Pak Edwil Suzandi, Direktur Eksplorasi dan Pengembangan Pertamina Geothermal Energy atas waktunya untuk IDX Channel. Pada hari ini Bapak, terima kasih sekali lagi. Pemirsa, demikian perbincangan kami. Kembali ke Anda di studio. Baik pemirsa, demikian perbincangan rekan Diandra Mugni bersama dengan Bapak Edwil Suzandi. Beliau adalah Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Dan ya pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu kontroversi baru yang mengklaim Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat. Dan pemerintah Iran pun tidak tinggal diam. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengguncang dunia dengan mengeluarkan ancaman baru terhadap Iran di tengah kondisi perang yang masih memanas. Kali ini Presiden Trump mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah teritorial Amerika Serikat. Presiden Trump juga menyatakan bahwa Amerika Serikat telah mengendalikan secara penuh Selat Hormuz melalui blokade yang telah dilakukan militer, terutama Angkatan Laut Negeri Paman Sam. We control it with the blockade.
We have a blockade. We control it with a blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the strait. Now, they can be a nuisance. They can put a mine in the water, and people don't like having mines hit their billion-dollar ships, etc. Sementara itu penasihat IRGC Muhammad Reza Naqvi menanggapi klaim Trump dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat telah gagal sejak awal dalam upayanya untuk menggulingkan pemerintah Iran dan memecah belah rakyat Iran. رئیس جمهور امریکا توی این دوره ویژگی‌های خاصی داره و از جمله اینکه خیلی کوتاه‌بینه، یعنی یک رفتار کودکانه، هیچ آینده نگری در بیاناتش نیست. یعنی وقتی صحبتی میکنه حتی به مثلا 24 ساعت بعدم فکر نمیکنه. یک رهبر مهم بزرگ بین‌المللی باید عمق حتی 50 ساله 100 ساله حرفش رو که تو تاریخ ثبت میشه ببینه، اما اون این ویژگیش اینه که تا فردا رو هم نمیتونه پیش بینی کنه و به اصطلاح یک حرفی رو بزنه که سنجیده باشه و آینده نگر باشه و Di sisi lain, harga minyak mentah dunia kembali terbakar baik jenis Brent maupun West Texas Intermediate dalam beberapa hari terakhir pasca klaim Trump terhadap Selat Hormuz. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan harga minyak siap membara pasca Amerika Serikat klaim Selat Hormuz, kita sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel adalah Ibu Santi Samdasani, Ketua Perdagangan Internasional Kamar Entrepreneur Indonesia atau KEN, kemudian juga nanti sudah bergabung melalui Zoom Mas Abra Telatov, Kepala Pusat Pangan, Energi dan Pembangunan Berkelanjutan dari Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Bu Santi, apa kabar, Bu? Baik, Pak. Terima kasih ya sudah hadir di Terima studio. kasih juga. Dan kita sapa, ini sudah Mas Abra yang juga bergabung melalui Zoom. Mas Abra, apa kabar? Ya, masih di mute sepertinya, Mas. Ya, Mas Pras, Ibu Santi, selamat siang. Yes, terima Pagi, kasih atas Pak. waktu yang disempatkan. Ya. Ini menarik kalau tadi sudah disampaikan ya, dari klaim ini saling klaim akhirnya begitu ya, teritorial Amerika Serikat dengan Iran begitu, Donald Trump yang memicu kontroversi baru dengan mengklaim Selat Hormuz begitu sebagai salah satu juga. Ini kan jalur minyak yang strategis juga begitu. Nah, sebelumnya kita mungkin ke Mas Abra terlebih dahulu nih terkait apakah ini akan semakin membuat konflik memanas kemudian semakin kompleks atau bagaimana nih Mas Abra? Ya, Mas Pras. Jadi memang tensi geopolitik di Timur Tengah ya ini tentunya sejak ya bermula dari sejak akhir Februari sampai sekarang ini kan naik turun ya, Mas. Ya. Jadi di tempat kita pernah merasakan harga minyak mentah dunia di level $110 per barrel, kemudian turun ke level terendah $70-an di pertengahan Juli kemarin. Nah, kemudian sekarang nih beberapa hari ini udah $91 per barrel lagi, Mas, untuk jenis Brent. Ya. Dan tentu kondisi ini ya ini sangat tidak bisa pastikan ya ini kapan berakhirnya karena manuver yang dilakukan oleh Amerika dan Iran ya terkait dengan saling gertak untuk memenangkan ya pertarungan geopolitik tadi ini kan memainkan instrumen Selat Hormuz. Jadi klaim Amerika terhadap Selat Hormuz ini memang saya membacanya sebagai salah satu bargaining power Amerika untuk memberikan tekanan kepada Iran ya agar Iran tidak bisa lagi melakukan proses perdagangan maupun bahkan ya Amerika juga memberikan tekanan finansial maupun ekonomi. Jadi negara-negara lain dipaksa memang untuk menutup diri terhadap kerjasama dengan Iran gitu, Mas. Oke, itu dia ya dari Indef begitu melihat memang ini konflik setelah mungkin perang secara fisik, sekarang mungkin perang melalui media sosial dengan klaim digital begitu, dalam artian bahwa teritori Selat Hormuz ini menjadi bagian dari Amerika Serikat. Iran juga nggak mau kalah begitu, California ini bahkan sudah diklaim juga menjadi bagian daripada Iran. Nah, dari pelaku usaha KEN melihat bagaimana, Bu Santi? Kalau pelaku usaha sih memang kondisinya nggak stabil ya. Yeah. Kalau kita bicara dari segi ekonomi ya jelas kita juga was-was karena pasti dampaknya naik minyak, terus dampaknya pasti akan food juga, bahan pokok pasti naik. Biasalah inflasi dan pasti arahnya ke sana. Tapi saya ingin membawa kami sedikit melihat latar belakang dari ini semua. Beberapa bulan yang lalu Jepang kan menjual bondsnya Amerika.
Saya rasa titik permasalahan itu sebenarnya ada di sini karena Trump sudah melihat bahwa Jepang itu kan memang ekonominya juga sudah tidak baik-baik saja dari 5 tahun yang lalu, ya. Dan mereka punya aging population dan they are the largest US bond holder, Jepang. Jadi dan mereka melihat Amerika itu lagi going down, gitu kan. Jadi mereka lepas. Nah sekarang Amerika lagi menawarkan bondsnya. Demandnya kurang sebenarnya. Jadi salah satu solusi ya itu dibeli oleh the Fed, the Fed sendiri. Tapi Fed kalau saya melihat cuman bisa beli sampai 4 juta dolar. Dia tidak punya reserve lagi. Gitu. Jadi kalau saya melihat ini ada unsur desperate move. Desperate move di mana dia tidak ada kelihatan solusi lain lagi. Instrumen-instrumen finansial dan ekonomi mungkin sudah dia mainkan juga dan sudah ekshaustif. Akhirnya dia salah satu cara adalah Straits of Hormuz ini. Gitu. Tapi saya juga melihat bahwa dunia sekarang terbelah dua dan perbelahan ini akan di-drive lebih kencang lagi antara kalau kita lihat ya Cina, India dan kubu BRICS dan Eropa terpisah. Amerika itu makin ke sini saya melihat makin quote unquote dikucilkan. Sekarang India kayak Uttar Pradesh, UP di India itu baru tanda tangan agreement dengan Jepang untuk investasi besar-besaran. Terus Indonesia juga saya melihat kan kita memang open ya gitu. Tapi Indonesia sih siapa saja yang memang bisa membawa keuntungan untuk rakyat Indonesia gitu ya. Tapi beberapa negara lain kayak Malaysia beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa mereka mendukung Cina. Ya, itu terbuka dia mengatakan. Jadi ini sudah sangat kelihatan kalau saya melihat desperate measures yang dia melihat makin dia memperlihatkan kekuatannya dengan memakai segala macam instrumen, makin dia terpojokkan. Saya rasa seperti itu. Nanti mungkin di berikutnya saya akan jelaskan instrumen-instrumen ekonomi apa saja yang mungkin kita harus perhatikan ke depannya. Itu dia. Nah kalau misalnya tadi sudah disampaikan Mas Abra begitu bahwa potensi dari lonjakan harga minyak mentah dunia ini sudah mulai terjadi begitu, apalagi dengan adanya saling klaim ini. Nah seberapa jauh sih dampaknya kalau memang global sudah pasti akan menghangat kembali, untuk Indonesianya sendiri bagaimana Mas Abra? Iya Mas Pras, jadi yang sudah kita rasakan selama semester 1 ini Mas, kita bisa melihat defisit neraca migas kita itu selama semester 1 tuh terjadi kenaikan 38% dibandingkan defisit di tahun lalu. Jadi tahun lalu itu defisitnya semester 1 15,8 miliar US dollar, di semester 1 tahun ini sudah melonjak menjadi 22 miliar US dollar. Jadi itu karena tadi adanya tekanan harga yang sangat besar sekali. Kemudian yang kedua, kan pemerintah juga berulang kali mengatakan walaupun harganya naik, belum tentu pasokan barangnya ya baik crude maupun BBM itu mudah didapatkan. Jadi memang isunya ketika Selat Hormuz ini nantinya akan terganggu lagi, ya di mana sekitar 20% ya rantai pasok dari energi dunia itu melalui Selat Hormuz, dan juga ada resiko bahkan meluas ke Bab al-Mandab, itu juga pastinya pasokan akan semakin sulit. Jadi Indonesia juga lagi-lagi harus belajar dari pengalaman bulan-bulan sebelumnya. Kita harus bisa ya mempercepat ya proses mencari alternatif sumber minyak dari negara-negara lain termasuk juga LPG. Dan paling penting yang tadi pemerintah kan juga punya concern bagaimana bisa memenuhi kebutuhan energi itu dari dalam negeri dengan melakukan diversifikasi. Ya, misalkan kemarin pemerintah sudah mengeluarkan ya biofuel menjadi B50, dan juga ada dorongan misalkan rencana memanfaatkan CNG untuk rumah tangga. Jadi ini untuk melakukan substitusi untuk LPG dan juga sumber-sumber energi yang lain. Nah, kalau dari sisi ketahanan energi kita, ya memang kita relatif dibandingkan negara-negara di kawasan Asia lain, kita relatif cukup resilience Mas, cukup kuat. Karena kita ketergantungan dari Selat Hormuz itu hanya 15,9%. Di negara-negara lain itu bahkan ada lebih dari 50%. Nah, makanya memang ini menjadi momentum lagi-lagi dalam upaya mempercepat ya pemenuhan energi dari dalam negeri dan juga mencari mitra alternatif lain. Ini kan pemerintah sedang menggodok atau sudah melakukan perluasan kerjasama dengan negara-negara lain, termasuk juga
yang saat ini pemerintah sedang dorong ya, khususnya dalam konteks sektor listrik ya, bukan hanya mengandalkan dari pembangkit batu bara, tetapi juga pembangkit dari sumber energi terbarukan yang lain, Betul. yang pemerintah sudah melakukan juga apa namanya groundbreakingnya untuk misalnya pembangkit dari sampah dan juga bahkan program 100 gigawatt untuk PLTS, Mas. Betul, itu dia. Kita akan lihat bagaimana transformasi energi ini masih bisa mengimbangi tidak sih dengan kemungkinan lonjakan harga minyak mentah dunia, karena kita kebutuhan juga masih tinggi. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar begitu ya Bu Santi dan juga Mas Abra. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Santi Samdasani dari Kain, kemudian juga Mas Abra Talatov dari Indef. Nah, kalau kita bicara mengenai lonjakan harga minyak dunia yang sudah mulai beranjak lagi nih, sudah mulai membara lagi begitu, akankah nanti kembali lagi menekan biaya logistik, kemudian biaya operasional dan juga struktur dari biaya pelaku usaha di Indonesia nih Bu Santi? Kalau saya lihat Indonesia itu titik lemahnya yang paling besar itu hanya satu, yaitu logistik. Logistik, oke. Kita dari dulu sampai sekarang mau itu faktor deltanya atau Y-nya beda, tetap pasti kalau ada gejolak global pasti kita kenanya pertama di situ. Jadi ini yang juga kalau saya bisa himbau, mungkin sudah saatnya kita melihat kondisi dunia seperti begini, sudah saatnya kita mencari sebuah solusi-solusi baru untuk membuat efisiensi dari logistik kami. Itu pertama. Logistik saya tidak hanya bicara darat ya, darat, laut, dan udara. Ini tiga-tiga pasti akan kena imbasnya. Inflasi pasti akan naik, ya kan? Nah, BI kan baru pindah ke, mungkin akan dipindahkan di bawah pemerintah atau apa, saya tidak tahu strukturnya seperti apa ya. Tapi justru di sini kami dari pihak pengusaha itu ingin melihat tidak ada pilihan lain selain intervensi BI. Kalau inflasi tidak terkendali. Sama kayak kejadian di Amerika misalkan. Kalau dia pasti the savior-nya adalah the Fed. Kalau Amerika, kalau kami kan pasti harus ada intervensi BI. Nah, kami lihat saja di sini berapa kuatnya ekonomi domestik. Karena kalau kita melihat sekarang ilmu-ilmu ekonomi yang saya pelajari pun sudah tidak valid. Tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Tidak sesuai karena zaman dulu waktu saya belajar ekonomi itu kan tidak ada AI, tidak ada data center, tidak ada pinjol, faktor-faktor Y dan X-nya ini bertambah terus. Tidak ada orang yang mendapatkan income lewat online, TikTok. Sekarang kan banyak. Orang dari rumah juga bisa. Jadi kita harus mengkaji ulang lagi. Mudah-mudahan saya bisa dengan Indef, Pak, kita mengkaji ulang lagi. Kita memasukkan faktor-faktor fiskal dan non fiskal ini ke sebuah formula ekonomi, di mana kita bisa melihat kira-kira ke depannya breaking point. Nah, justru di sini yang penting, breaking point-nya Indonesia itu sebenarnya ada di titik mana. Tapi sekarang kita tidak bisa hitung karena beberapa formula-formula ekonomi itu tidak memasukkan faktor-faktor yang memang sudah berjalan sekarang seperti itu, Pak. Nah itu dia, dengan kondisi seperti saat ini, seberapa besar sih potensi lonjakan harga minyak mentah dunia ini akan memberi dampak yang lebih kuat lagi nih Mas Abra? Kalau Anda melihat potensi, adakah level psikologis nanti akan tertembus lagi, akan kembali ke level 100 kah? Atau bagaimana sih? Sehingga kita di dalam negeri juga dari pelaku usaha tadi sudah disampaikan, antisipasi mitigasi ini harus adaptif juga begitu dengan kondisi terkini, Mas Abra. Ya, saya pikir dinamika geopolitik ini perlu terus dicermati ya Mas Pras. Semalam ya saya baca berita itu, bahkan Saudi Aramco ya kilang itu mulai mengalami serangan lagi gitu Mas. Dan kita juga sama-sama mendengar beberapa waktu lalu ya 3 negara yaitu Turki, Arab Saudi dan juga Pakistan melakukan kerjasama pertahanan gitu. Ini kan sebetulnya menjadi sinyalemen bahwa ketegangan di Timur Tengah itu masih sama sekali belum mereda gitu. Artinya ya pemerintah tetap harus menyiapkan skenario terburuk ketika terjadi konflik yang berkepanjangan dan harga energi masih sangat tinggi. Nah, memang dalam rencana APBN 2027 mendatang, Mas, kita lihat memang asumsi harga minyak mentah Indonesia itu di level 60 sampai $80 per barrel. Ini saya pikir
rentang harga yang moderat, belum mencerminkan harga yang ekstrim yang di atas $100 per barrel. Padahal kan di bulan-bulan lalu harga minyak mentah sudah pernah menyentuh $110 per barrel. Kemudian yang kedua juga resiko terhadap nilai tukar rupiah, Mas. Karena kan mau tidak mau tadi kalau harga energi dunia dan juga harga pangan dunia juga mengalami kenaikan, kebutuhan kita untuk impor juga tinggi, artinya nanti tekanan terhadap nilai tukar rupiah kita juga akan masih berlanjut. Memang sekarang dalam beberapa minggu terakhir rupiah relatif menguat ya Mas, di sekitar berapa 17.800 ya Mas. Tapi kan di bulan-bulan mendatang ini kondisinya bisa berbalik arah lagi nih Mas. Karena tadi harga minyak mentah meningkat, kemudian juga inflasi untuk Oke. kebutuhan impor tadi untuk Ya. sektor industri Mas, bahan baku dan bahan penolong juga pastinya akan mengalami kenaikan, termasuk juga kenaikan biaya logistik dan distribusi Mas Pras. Nah, Mas Abra, tadi sempat disinggung juga oleh Bu Santi bahwa transportasi juga masih menjadi tantangan tersendiri. Nah, kan kaitannya dengan bahan bakar, ada BBM juga di sana. Apakah nanti juga akan ada tekanan juga? Mungkinkah penyesuaian juga akan dilakukan kembali kan meskipun pemerintah sudah menyatakan bahwa BBM yang bersubsidi akan coba ditahan nih sampai dengan akhir tahun begitu, Mas? Iya, iya betul. Memang harga BBM bersubsidi pemerintah yang menjanjikan tidak akan ada penyesuaian sampai akhir tahun. Tetapi ada satu berita lain yaitu pemerintah di tahun depan itu berencana untuk memangkas kuota BBM bersubsidi Mas dari 48 juta kiloliter menjadi 20 juta kiloliter. Artinya ya Oke. tahun depan masyarakat itu akan menghadapi tantangan berupa penurunan ya kuota BBM bersubsidi. Artinya masyarakat pasti sebagian akan beralih untuk membeli BBM yang non subsidi. Ya artinya tadi inflasi untuk masyarakat ya itu pastinya akan terkerek naik. Ya termasuk juga pastinya untuk sektor bisnis dan juga industri di mana harga BBM non subsidi pastinya itu ketika harga minyak mentah nanti akan terjadi kenaikan juga pasti akan ada penyesuaian juga untuk harga BBM untuk yang non subsidi itu Mas. Baik, baik. Nah, Bu Santi, lantas apa mitigasi yang mungkin sudah disiapkan teman-teman pelaku usaha begitu? Ingat ini kan kejutan baru lagi nih yang dilakukan Donald Trump begitu. Kalau kami melihat ya di dunia usaha itu memang bertahan itu menjadi sebuah kata yang sudah tidak asing lagi. Oke. Setiap kali ada gejolak, kami melakukan evaluasi supaya bagaimana bertahan. Oke. Kalau mendapatkan profit jelas ya, kalau perusahaan rugi nggak mungkin akan bisa terus beroperasi kan ya. Tapi profit berkurang. Nah, dari beberapa tahun yang lalu kami melihat memang mereka in that surviving mode, di mana oke, kami bisa menerima profit minim, no problem, profit kami berkurang, tapi minimal kami bisa beroperasi. Tapi kembali lagi, breaking point-nya ini yang tadi dikatakan Mas Abra, kalau memang betul 2027 subsidinya ini dikurangin lagi, dan mau nggak mau beberapa orang ini harus masuk ke non subsidi, itu kan akan berat. Nah, tapi kita melihat lagi, kalau saya merasa pemerintah tidak akan menyentuh subsidi untuk memang logistik yang makanan, itu pasti tetap kalau truk-truk makanan, truk-truk apa yang benar-benar critical ini ya, komoditi itu saya rasa mungkin tidak akan disentuh ya. Tapi yang dia akan sentuh mungkin yang middle to low income atau low income yang tadinya mendapatkan subsidi. Jadi kami melihat di sini pasti jelas tahun depan siap-siap untuk inflasi. Tapi kalau dari segi pengusaha yang tidak bisa bertahan dengan minim profit, yang akhirnya menyerah dan mengatakan saya tutup. Mungkin ada. Mungkin ada juga di tahun depan ya. Tahun ini semuanya masih under control. Tapi tahun depan mungkin kami akan melihat ada gejolak-gejolak ini, tergantung lagi kalau Turki, Pakistan dan UAE ini memang join forces untuk menyerang Amerika, itu bisa lebih parah lagi. Karena UAE ini juga punya cadangan minyak yang cukup besar. Dan kalau itu diserang oleh Amerika, itu berarti kan supply, kan ekonomi itu supply dan demand ya. Supply-nya kan berkurang kan, berarti harga akan bisa lebih dari 110 lagi. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, itu dia beberapa hal yang perlu dicermati bahwa memang kesiapsiagaan ini sudah mulai kita jalankan begitu ya mulai saat ini dengan drama baru yang tengah terjadi di konflik internasional begitu ya, dan semoga
Ya, ini tidak lama lagi karena memang seperti itulah fluktuasi yang terjadi, dinamikanya naik turun dan semoga juga ini tidak berlangsung lama karena akan mengganggu kondisi ekonomi di dalam negeri juga. Baik, Bu Santi kemudian Mas Abra, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Mas Abra, terima kasih. Mas Abra, makasih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih juga ya Bu Santi atas kehadirannya. Iya. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDXchannel TV Bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.